Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Roni Wijaya yang akan menemani Anda selama beberapa waktu depan dalam Sekilas Saka in the Morning. Ibu kota Nusantara telah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus tingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara. Sebutan otorita ibu kota negara sebagai pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara diberikan untuk merespon perkembangan era digital saat ini untuk memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan ibu kota negara. Staf ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Satyawati mengungkapkan, tata kelola pemerintahan ibu kota negara dipastikan tidak akan keluar dari konstitusi. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Rudi Supriyadi menambahkan, pembangunan akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial budaya di Kalimantan Timur. Ide pemindahan ibu kota negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Namun, ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Pemindahan ibu kota negara baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 April 2019. Jokowi memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Berikut adalah sketsa gambaran ibu kota Nusantara. Berikut jejakan pendapat para warga tentang pemindahan ibu kota negara bersama rekan saya Arbania Rara yang terhubung di lapangan. Terima kasih Roni Wijaya. Selamat siang pemirsa. Semenjak diumumkannya pemindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan, banyak sekali warga yang menuai komentar baik positif maupun negatif. Nah, hari ini saya akan coba menanyakan kepada para warga yang ada di sekitar saya tentang bagaimana pendapat mereka mengenai IKN. Langsung saja ke warga yang pertama. Permisi Mas. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa? Dipa. Mas Dipa, sebelumnya udah tahu belum kalau ibu kota Nusantara itu dipindah dari Jakarta ke Kalimantan? Oh, udah tahu, Kak. Bagaimana pendapat Masnya mengenai hal tersebut? Saya cukup setuju sih, Kak. Soalnya kan ibu kota negara Indonesia yang sekarang kan Jakarta itu padat banget penduduknya. Dan mungkin dengan dipindahkannya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa mengatasi masalah perpadatan penduduk tersebut. Gitu ya. Jadi Masnya setuju di sini? Ya, cukup setuju. Oh ya, terima kasih Masnya, bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya. Oke, kita akan coba bertanya kembali kepada warga yang lain tentang bagaimana pendapat mereka mengenai IKN. Permisi Mbak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Namanya siapa? Saya Dasya. Saya Lili. Mbak Deasya sama Mbak Lili. Udah tahu belum kalau ibu kota Nusantara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan? Udah. Pendapat Mbaknya mengenai hal tersebut gimana? Kalau saya sih cukup setuju ya sama adanya kebijakan ini. Soalnya menurut saya pembangunan sekarang itu terkesan lebih berfokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Nah, harapan saya dengan adanya kebijakan ini nantinya pembangunan Indonesia itu jadi lebih merata lagi. Dengan pembangunan yang lebih merata nanti akan diiringi sama perpindahan penduduk kan. Nah, seiring bertambahnya penduduk nanti aktivitas ekonominya juga jadi lebih meningkat. Itu sih menurut saya. Kalau dari Mbak Lili sendiri gimana? Kalau dari saya sih saya kurang setuju ya Mbak. Soalnya dari dipindahkannya ibu kota Jakarta ke Kalimantan itu gak menjamin masalah lingkungan yang ada di Jakarta teratasi. Terus yang kedua kan hutan yang terbesar di Indonesia kan ada di Kalimantan. Nanti kalau semisal kebijakan ini udah terrealisasikan, nanti kan ekosistemnya jadi rusak. Kayak kan tempat hutan kan juga tempat tinggalnya flora dan fauna. Terus hutan beralih fungsi jadi pemukiman, pertambangan dan sebagainya. Jadi mengurangi fungsi hutan jadi paru-paru dunia. Oh ya gitu. Makasih sebelum Mbaknya, bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya. Nah, dari sekian banyaknya komentar dari warga-warga baik pro maupun kontra, semua warga tetap berharap bahwasannya keputusan yang diambil ini atas pemindahan ibu kota negara bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan dampak yang baik bagi seluruh warga. Nah, mungkin sekian dari saya Arbania Rara dan Bagus Kurnia melaporkan dari Kandangan Kediri, kembali ke studio bersama Roni Wijaya. Terima kasih Arbania Rara. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan pasti membawa pro dan kontra.
Namun, sebagai negara demokrasi, ketika negara telah memutuskan memindahkan ibu kota negara dengan proses demokrasi melalui undang-undang, seharusnya seluruh komponen bangsa mendukungnya. Bangsa Indonesia perlu meminimalisasi ekses pemindahan ibu kota negara. Tidak ada satu keputusan apapun yang memuaskan seluruh rakyat. Namun, keputusan yang memberikan manfaat lebih besar kepada bangsa Indonesia harus didukung sebagai wujud kecintaan dan bakti untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian sekilas Saka untuk hari ini. Terima kasih dan patuhi protokol kesehatan. Stay away from drugs. Salam Saka.